Hakikat sabar bagi manusia. Di dalam Al-Quran, banyak sekali ayat yang menjelaskan tentang keutamaan sikap sabar dan orang-orang yang bersabar. Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sungguh, Allah beserta orang-orang yang sabar. Quran Surah Al-Baqarah ayat 153. Al-Quran juga telah menjelaskan bahwa kebaikan dunia dan akhirat akan diberikan kepada orang-orang yang sabar. Selama ini, kita sering memahami sabar sebagai kondisi menerima apa adanya sesuatu yang datang dari luar atau faktor eksternal. Biasanya, sifat dan kondisi sabar sering dihubungkan dengan ujian hidup. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar." Quran Surah Al-Baqarah ayat 155. Imam Al-Ghazali menjelaskan bahwa sabar pada hakikatnya adalah kondisi kejiwaan yang hadir dalam jiwa setiap manusia. Sifat dan kondisi sabar hanya wujud pada diri manusia. Sabar tidak wujud pada hewan atau malaikat. Hal ini karena kondisi dan sifat sabar hanya wujud pada makhluk yang memiliki syahwat dan akal. Seperti yang kita ketahui, hewan sepenuhnya dikendalikan oleh syahwat dan tidak memiliki akal untuk melawan syahwatnya. Sedangkan malaikat tidak memiliki syahwat. Oleh karena itu, mereka selalu taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada saat yang sama, manusia diciptakan dengan syahwat dan akal. Syahwat selalu mencari kesenangan duniawi dan menghindari akhirat. Sedangkan akal selalu menghalangi keinginan syahwat dan mencari kesenangan spiritual. Ada peperangan abadi antara syahwat dan akal. Akal kemudian menjadi penghalang segala keinginan yang ditimbulkan oleh syahwat. Rintangan dari akal untuk memenuhi segala keinginan syahwat disebut dengan sabar. Peperangan antara syahwat dan akal terjadi sepanjang hidup manusia. Ini artinya manusia harus memiliki sifat dan sikap sabar sepanjang hidup. Karena tempo yang sangat panjang, Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian memberikan pahala yang besar kepada orang yang bersabar. Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga, padahal belum nyata bagi Allah orang-orang yang berjihad di antara kamu dan belum nyata orang-orang yang sabar? Quran Surah Ali Imran ayat 142. Imam Al-Ghazali kemudian menjelaskan bahwa sabar ada dua jenis. Pertama, sabar yang berhubungan dengan jasad. Kedua, sabar yang berhubungan dengan jiwa. Sabar yang berhubungan dengan jasad seperti melakukan pekerjaan yang berat. Sedangkan sabar yang berhubungan dengan jiwa adalah ketika jiwa tidak mengikuti hawa nafsu. Sabar pun memiliki nama-nama yang berbeda seiring dengan perbedaan kondisi jiwa. Jika berhubungan dengan syahwat perut dan kemaluan, sabar disebut dengan menjaga kesucian atau al-iffah. Jika berhubungan dengan musibah, sabar disebut dengan sabar atau as-sabr. Jika berhubungan dengan kekayaan, sabar disebut dengan mengendalikan diri sendiri atau dobtun nafs. Jika berhubungan dengan peperangan, sabar disebut dengan keberanian atau asyaja'ah. Jika berhubungan dengan menahan amarah, sabar disebut dengan lemah lembut atau al-hilm. Jika berhubungan dengan waktu yang membosankan, sabar disebut dengan lapang dada atau sa'atus sodr. Jika berhubungan dengan ucapan, sabar disebut dengan menyembunyikan rahasia atau kitmanus sir.
Jika berhubungan dengan hidup berlebihan, sabar disebut dengan zuhud atau az-zuhd. Jika berhubungan dengan bagian yang sedikit, sabar disebut dengan menerima apa adanya atau al-qanaah. Ketika sabar berhubungan dengan pertarungan antara hawa nafsu dan akal, manusia kemudian terbagi kepada 3 kelompok terkait pertarungan tersebut. Kelompok pertama, manusia yang mampu mengendalikan hawa nafsunya. Manusia jenis ini mampu mengendalikan hawa nafsunya dengan kesabaran. Oleh sebab itu, dalam sebuah pepatah disebutkan, barang siapa yang sabar, ia akan menang. Manusia jenis ini sangatlah sedikit jumlahnya. Kelompok kedua, manusia yang dikendalikan oleh hawa nafsunya. Manusia jenis ini adalah orang-orang yang lalai atau al-ghafilun dan paling banyak jumlahnya. Hidup mereka dikuasai oleh syahwat hingga jiwa mereka pun diberikan kepada tentara-tentara setan. Mereka adalah orang-orang yang memperjualbelikan kehidupan akhirat untuk kehidupan dunia. Ciri-ciri manusia ini adalah mudah berputus asa dan ditipu oleh angan-angan. Akal manusia jenis ini telah dikendalikan dan digunakan untuk melayani hawa nafsunya. Padahal, orang yang menuruti kehendak hawa nafsunya akan menjadi seperti hewan, bahkan lebih hina daripada hewan. Hal ini karena hewan tidak memiliki akal, sehingga tidak memiliki alat untuk mengendalikan hawa nafsunya. Sedangkan manusia diberi akal, sehingga memiliki alat yang bisa digunakan untuk mengendalikan hawa nafsunya. Kelompok ketiga, manusia yang kadang-kadang mampu mengendalikan hawa nafsunya dan kadang-kadang tidak mampu mengendalikan hawa nafsunya. Manusia jenis ini adalah orang-orang yang mencampur adukan kebaikan dan keburukan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Mereka mencampur adukan pekerjaan yang baik dengan pekerjaan lain yang buruk." Quran Surah At-Taubah ayat 102. Imam Al-Ghazali kemudian menjelaskan bahwa dalam kondisi kelapangan hidup sekalipun, seperti kesehatan, harta yang banyak, dan jabatan yang tinggi, manusia harus tetap sabar. Sebab, jika tidak memiliki kesabaran, segala kenikmatan yang diberikan Allah akan membuat manusia menjadi sombong dan melampaui batas. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sekali-kali tidak. Sungguh manusia itu benar-benar melampaui batas apabila melihat dirinya serba cukup." Quran Surah Al-Alaq ayat 6-7. Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa sabar dalam keluasan hidup lebih sulit daripada sabar dalam kesempitan hidup. Orang yang lapar dan tidak mendapatkan makanan akan memiliki kesabaran lebih besar daripada orang yang lapar tapi makanan ada di hadapannya. Oleh sebab itu, Al-Quran mewanti-wanti manusia ketika keluasan hidup di dunia justru akan membuat lalai manusia terhadap Allah. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah harta bendamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Dan barang siapa yang berbuat demikian, maka mereka itulah orang-orang yang rugi. Quran Surah Al-Munafiqun ayat 9. Manusia pun harus sabar ketika melakukan kebaikan dan ketaatan. Bahkan, sabar dalam ketaatan selalu lebih sulit dilaksanakan, karena manusia selalu memiliki kecenderungan untuk tidak taat kepada Allah. Manusia harus sabar sebelum taat, ketika sedang taat, dan setelah taat. Sebelum melaksanakan ketaatan, manusia harus memiliki kesabaran dalam bentuk memperbaiki niat, keikhlasan, dan menghindari sifat ria. Ketika sedang melaksanakan ketaatan, manusia harus memiliki kesabaran dalam bentuk selalu istiqomah sepanjang hidup dalam kebaikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman,
Itulah sebaik-baik balasan bagi orang yang berbuat kebajikan, yaitu orang-orang yang bersabar dan bertawakal kepada Tuhannya. Quran Surah Al-Ankabut ayat 58-59. Manusia pun harus sabar ketika selesai melaksanakan sebuah ketaatan dalam bentuk tidak ria. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu merusak sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya." Quran Surah Al-Baqarah ayat 264. Manusia pun harus sabar ketika mendapat ajakan untuk maksiat. Bahkan ketika mendapatkan ajakan untuk maksiat, manusia harus memiliki kesabaran yang lebih besar. Sebab kemaksiatan biasanya selalu membangkitkan hawa nafsu. Contoh sabar ketika mendapat ajakan untuk maksiat adalah sabar untuk tidak ria, untuk tidak berdusta, dan untuk tidak memuji diri sendiri dan menghina orang lain.